Geger RD Lau, tim kuasa hukum Agus Salim lagi-lagi mempertanyakan sumber keuangan Novi sehingga saat ini ia masih tampak melekat dengan gaya hidup mewah dalam kesehariannya ketika ia menasbihkan dirinya sebagai pekerja sosial dan kemanusiaan. Sebelumnya, RD Lau yang masuk dalam anggota tim advokat Farhad Abbas sempat menyatakan bahwa ia mempertaruhkan profesi advokatnya jika pihaknya tidak bisa menyeret Novi ke penjara terkait kisruh donasi 1,5 miliar rupiah dengan Agus. Pasalnya, RD Lau menduga bahwa aksi Novi CS dalam memojokkan Agus diduga menggunakan haters dan buzzer begitu masif. Malah, RD Lau mencurigai bahwa Novi diduga sudah lama melakukan praktek tersebut. Hal tersebut diduga tega dilakukan pihak Novi di tengah kondisi Agus yang jadi korban penyiraman air keras hingga kedua matanya pun menjadi buta. Seperti apa kondisi Agus kini yang membuat RD Lau merasa miris? Seperti apa keterangan Tengku Zanzabella selaku pegiat sosial media menyoroti gaya hidup Novi sebagai pekerja sosial dan kemanusiaan namun terkesan mewah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. RD Lau sebagai tim kuasa hukum Agus Salim, korban penyiraman air keras hingga matanya tidak bisa melihat lagi, menyatakan sepakat dengan beberapa pihak yang mengkritisi gaya hidup Novianti Pratiwi, pemilik yayasan yang dalam kisruh donasi 1,5 miliar rupiah dengan Agus dituding bergaya hidup hedon alias serba mewah. Hal tersebut tidak hanya sempat disenggol oleh pegiat sosial media Tengku Zanzabella, tetapi juga banyak lainnya. Lantas, RD Lau pun meminta Novi untuk mengungkap aliran dana di yayasan ataupun ke rekeningnya secara transparan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dari mana harta Novi hingga gaya hidup mewah masih terlihat dalam kesehariannya sebagai pekerja sosial dan kemanusiaan. Bahwa sebelumnya Novi berprofesi sebagai pramugari, tak bisa dipungkiri. Namun, jika hal itu alasan Novi untuk saat ini masih melekat dengan gaya hidup mewah, beberapa pihak menyentil hal tersebut sebagai hal yang patut direnungkan dan dibenahi oleh Novi. Jadi sah-sah saja ketika seseorang mengkritisi ya versi dia kan hidupnya hedon. Dari mana nih? Justru kita tuh bangga banyak masyarakat Indonesia yang sangat kritis dengan hal ini, tapi dengan memakai literatur cerdas. Contoh begini, berapa sih pramugari pensiunnya? Terus dari pramugari dia punya segalanya dari mana? Itu kan kritis sebetulnya. Dan memang patut diduga alih-alih dia mendirikan suatu yayasan, jangan-jangan nih patut diduga dia hanya mencari konten dari orang-orang yang ODGJ, terus anak terlantar, hanya untuk penghasilan dia. Itu tidak melanggar hukum, itu kritis, silakan aja. Nah, sekarang apa ekspektasi ke depannya? Ya buktikan ya secara sosial, secara hukum, secara adab dan etika moral. Kalau Mbak Novi itu gak seperti itu, wajar-wajar saja. Tapi kan dibantu dengan beberapa bukti yang kita lihat. Ya kalau menurut saya sah-sah aja sih ya. Itu pun sebetulnya kritik itu bagus, membangun. Dan kenapa sekarang di media virtual banyak orang yang berkonten di situ mengkritik negara. Kritik itu SKB 3 Menteri, nggak ada masalah. Yang selama bertutur kata dengan tidak menuduh, memfitnah, ya kan, yang akhirnya berdampak pada permasalahan hukum. Yang jelas sama-sama sudah paham apa yang mau dia katakan, kita tidak bisa membatasi. Terkait maraknya haters yang menyerang Agus Salim selama ini hingga benar-benar terpuruk, bahkan sampai berniat mengakhiri hidupnya, dan juga pendukung Agus lainnya, RD Lau menduga bahwa Novi menggunakan buzzer atau akun bodong
untuk mendukung aksinya agar memenangkan pertarungannya melawan Agus Salim. Dan RD Lau menduga pula bahwa hal itu sudah lama dipraktekkan Novi dalam aksinya. Namun RD Lau masih samar-samar dalam menunjukkan kasus apa tepatnya terkait Novi yang diduga menggunakan bala kekuatan dari dunia virtual atau dunia maya alias buzzer untuk mendukung dan memuluskan berbagai aksi Novi terkait sosoknya sebagai pekerja sosial dan kemanusiaan. Kalau saya pribadi menjadi kuasa hukumnya Novi, bagaimana caranya ya saya bisa membela NP itu, bahkan tidak menjerumuskan NP ya, karena NP ini udah menang dengan buzzer-buzzernya, dengan pengikut-pengikutnya terlalu rame. Ini karena perbandingannya kami kalau waktu masuk kasus ini ketika bareng-bareng untuk bisa mengawal Agus itu mungkin di netizen ya 95%. Nah sekarang kan sudah bertambah banyak orang yang, tapi itu netizen, beda dengan masyarakat biasa. Silakan antum tanya di masyarakat luar, ada nggak orang yang memperhatikan Agus sehingga dari pagi sampai malam tuh mereka tuh ya oh ya nonton di TV ya kan, nonton Inten, nonton ini segala macam, ya sudah mereka cuma mendoakan saja donatur itulah. Tapi saya yakin yang join di virtual ini ya cuman mungkin hanya 1-2% rakyat Indonesia saja, bukan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Saya kemarin kebetulan saya ada basic di bidang hal tersebut. Saya senang mempelajari dunia spyware ya kan. Buzzer itu sebetulnya itu ada aplikasi di mana secara auto clicker dia berkomentar sendiri kan gitu. Itu kita tahu. Jadi jangan beda. Jangan samakan antara netizen dengan hater, netizen dengan buzzer. Hater itu adalah netizen. Kalau di dunia sosial, hater adalah perilaku pembenci, gitu kan. Nah, jadi masyarakat pun tidak semuanya baik. Gitu. Nah, bahkan ini bisa digerakkan secara masif dengan teknologi aplikasi sehingga buzzer itu bisa bertyping berkali-kali sesuai dengan perintah dari tuannya. Itu yang paling berbahaya. Ketika ada serangan-serangan kepada Agus juga nggak mungkin netizen itu coba kalau Kanopi itu mengkeep mereka ya kan ya, bahkan kami patut menduga juga Kanopi itu dari dulu sering banget memakai tim IT untuk melakukan hal seperti itu. Banyak saksinya, banyak orang yang sudah mengalaminya, termasuk staf-staf karyawannya ya, termasuk orang masyarakat itu posisinya dirugikan secara finansial gitu kan, sampai buzzer itu menyerang martabatnya, anaknya, istrinya, semuanya. Jadi luar biasa ini kekuatan beliau ini. Kekuatan IT-nya bagus ya, kami patut menduga. Terus kekuatan netizen yang memang saat ini mendukung semuanya. RD Lau juga menegaskan bahwa selama ini dirinya selaku tim kuasa hukum Agus Salim tak ada niat menyerang Novi secara pribadi. Karena posisinya sebagai advokat adalah sedang berusaha membela keadilan dan kebenaran dalam diri Agus Salim yang menjadi korban. Tak hanya korban penyiraman air keras, tapi juga korban bulian. Bahkan sempat tercetus niat Agus untuk mengakhiri hidupnya. Ya, kondisi Agus kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sangat memprihatinkan. Apalagi mata Agus sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Hingga kini Agus habis-habisan dibully dan difitnah. Namun RD Lau juga merasa yakin bahwa nantinya mata seluruh rakyat Indonesia juga akan terbuka dan sadar terkait kondisi Agus dan akan membela Agus, bukan menghujat Agus seperti yang terjadi belakangan ini. Hari pertama begitu kita melaporkan, hari pertama keduanya mereka ke Mabes Polri kan gitu. Tapi apa yang dilakukan saya nggak tahu. Tapi yang jelas begini, jangan memiliki nilai suudon yang tinggi kepada rekan sejawat, mengedepankan nilai-nilai baik ya, husnudon. Yang jelas saya selama ini tidak ada ya, tidak ada secara pribadi saya menyerang pribadi mereka, tidak ada. Tapi biarkan saja publik yang menilai. Di sini itu saya sedang membela keadilan, sedang membela hak-haknya Agus. Kalau saya sedang membela, saya sedang bekerja, saya fokus bekerja,
Masa saya sempatkan menghina rekan sejawat saya, itu tidak ada di dalam kamus perkasa. Begitu ya saudaraku. Ya, kesehatan Agus masih berproses, bahkan 2 hari sekali kita kontrol ya, dan mudah-mudahan aja membaik. Tapi memang kita juga bersedih ya hati kita ketika Agus selalu menyampaikan keterangan-keterangan dari ahli kesehatan bahwa Agus itu tidak bisa dipulihkan matanya. Justru saya, di mana hati nurani rakyat Indonesia yang mencintai nilai Pancasila, sila ketiga, persatuan Indonesia? Mana persatuan kalian? Kalian hanya bisa memecah belah kan gitu. Itu yang saya kurang suka ya. Bayangin teman-teman. Saya sangat percaya diri, 100% saya percaya kepada kekuasaan yang Maha Kuasa bahwa nanti akan berbalik, bahwa semua orang mendukung Agus. Apa salahnya Agus? Coba. Sekarang dia dibully, dipitnah segala macam. Sekarang masalah donasi udah dibalikin bro. Hampir keseluruhan sudah dibalikin. Kurang puas apa lagi? Mengejutkan, RD Lau mempertanyakan sumber dana yang dimiliki Novi untuk gaya hidupnya yang diduga hedon. Lantas seperti apa Tengku Zanzabella menyoroti gaya hidup Novi saat ini sebagai petugas kemanusiaan dan sosial? Benarkah Novi masih terbawa dengan gaya hidupnya saat ia masih menjadi pramugari? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim terus bergulir panas. Polemiknya kini terus menjadi perhatian netizen dan publik. Pegiat media sosial Tengku Zanzabella yang secara belak-belakan menyatakan dirinya berada di kubu Agus membela Agus dengan alasan salah satunya adalah karena Agus dalam kisruh donasi ini merupakan korban aksi kriminalitas yang mengakibatkan matanya tidak bisa melihat lagi. Belum lagi Tengku Zanzabella yang mengkritisi gaya hidup Novi yang kini mengaku sebagai petugas sosial kemanusiaan. Menurut Tengku seharusnya seimbang dengan title barunya itu. Pasalnya menurut Tengku, setelah Novi beralih profesi dari pramugari menjadi petugas sosial kemanusiaan, seharusnya ia tidak lagi menunjukkan gaya hidup mewah. Menanggapi petisi mengembalikan uang donasi terkait aksi netizen yang membuat petisi meminta uang donasi Agus dikembalikan, Tengku Zanzabella mengatakan aksi tersebut keliru. Karena pada hakikatnya uang donasi yang diberikan secara sukarela sudah menjadi hak orang yang menerimanya, dalam hal ini Agus, dan tidak bisa lagi minta dikembalikan. Terkait Agus menggunakan uang tersebut bukan untuk pengobatan, melainkan untuk keperluan lain, itu adalah kekeliruan Agus, yang oleh beberapa pakar hukum menilai bahwa Agus dalam hal demikian hanya melanggar etika dan moral dan mendapat sanksi moral. Sedangkan Novi dalam hal tersebut tidak bersalah sama sekali. Karena itu, Novi dalam pandangan Tengku Zanzabella tidak berhak meminta uang tersebut ditarik ke rekening yayasan. Novi bisa saja menegur Agus terkait penggunaan uang tersebut. Rangkuman dari kejadian ini adalah yang pasti itu kan saya membela Agus. Membela itu bukan karena saya satu daerah, tapi karena di sini yang paling lemah dan yang menjadi korban tindak kriminalitas itu adalah Agus gitu. Kalau dulu-dulu banget tidak. Kalau dulu-dulu banget itu semua orang kan memang punya masa lalu ya. Tapi kemudian ketika dia mengatakan dirinya adalah petugas kemanusiaan dan sosial, itu harusnya berimbang dengan gaya hidupnya gitu ya. Kayak yang saya bahas itu adalah gaya hidup dia setelah dia membuka atau berkegiatan di kemanusiaan tersebut. Jadi
waktunya itu setelah itu. Makanya kemudian saya mereviewnya. Mungkin namanya dia juga mantan pramugari, gaya hidup sosialita itu kan biasa di sana. Nah kemudian ketika dia berhenti dan memutuskan di dunia yang berbeda, seharusnya itu kan tidak menunjukkan tanda-tanda kemewahan seperti itu. Mungkin masyarakat Indonesia harus membuka arti donasi di KBBI. Jadi itu sebenarnya sama aja dengan sedekah menurut saya. Sesuatu yang udah kita berikan secara sukarela itu milik hak orang tersebut dan tidak ada hak kita untuk menariknya lagi karena itu tidak ada keterpaksaan. Lalu ya memang itu uangnya Agus. Kan beberapa pakar hukum terkenal kan juga mengatakan bahwasannya kalau Agus ini hanya melanggar moral, ya sanksi moral harusnya. Mungkin setelah ini dia tidak akan dipercaya lagi oleh orang. Tapi kalau Novi kan tidak. Begitu Mbak. Lagian kalau misalnya dia memang orang baik, bergerak di kemanusiaan, ya udah sih 200 juta buat apa? Masih ada 1,3 M lainnya kok. Kalau saya jadi dia, saya akan musyawarah, saya bilang, ya udah lu jangan pakai lagi. Toh itu diberikan untuk ibu kandungnya dan keluarganya. Tengku Zanzabella juga menyoroti terkait aksi Novi yang akhirnya menjalani tantangan dirinya dengan melakukan tes rambut untuk membuktikan bahwa dirinya bebas dari zat barang haram narkoba sebagai jawaban atas berbagai tudingan kepada dirinya. Melalui akun sosial media pribadinya, Novi menunjukkan proses tes rambut hingga hasil tes yang ia jalani yaitu negatif. Namun tes yang dilakukan Novi tersebut justru ditanggapi dengan nada penuh keraguan oleh pihak Tengku. Sebab menurut Tengku, untuk menunjukkan hasil tes itu valid atau akurat, seharusnya dijalani secara transparan. Tengku mengusulkan bahwa saat Novi melakukan tes rambut ataupun urin, seharusnya ada pendampingan dari pihak Tengku ataupun kuasa hukumnya selaku yang memberikan tantangan kepada Novi. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu, kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan itu setelah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Oke, berarti ini udah ya Kak? Ya pasti kita dapat informasi, diduga. Sebenarnya bukan diduga lagi, tapi yang memang kalau saya bilang itu akurat ya A1. Karena itu teman-temannya gitu loh. Ya saya juga memegang video yang dikirimkan oleh langsung dari temannya itu. Berkegiatan seperti itulah Mbak kira-kira ya. Kemudian saya mereviewnya atau saya nge-spill dan saya mempunyai bukti-bukti sehingga yang kita angkat itu semua bukan hoax. Mengejutkan, Tengku Zanzabella menyoroti gaya hidup Novi saat menjadi petugas sosial dan kemanusiaan. Lantas seperti apa usulan Denny Darko menyelesaikan kisruh uang donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras hingga matanya tidak bisa melihat lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye.
Kasus kisruh uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim disorot pula oleh ahli tarot Denny Darko. Menurut Denny, kisruh donasi tersebut kini menjadi blunder karena ia duga merupakan akibat kekeliruan yang awalnya dilakukan oleh Novi. Menurut Denny, aksi Novi yang awalnya terkesan memojokkan Agus melalui postingannya di sosial media terkait uang donasi seharusnya tidak perlu dilakukan Novi. Novi menurut Denny cukup memanggil Agus, duduk bersama, mengingatkan atau menasehati Agus terkait bagaimana seharusnya uang donasi dipergunakan. Artinya dalam kacamata Denny Darko, seharusnya kisruh donasi ini awalnya bisa diselesaikan secara diam-diam, tanpa diumbar ke publik, hingga melibatkan netizen. Dengan aksi Novi yang melibatkan netizen pada awalnya, menurut Denny Darko tindakan yang keliru dan menimbulkan ketidakseimbangan informasi yang didapat netizen sehingga berujung pada aksi Agus dibully habis-habisan. Nah, perkaranya di sini adalah karena penonton atau netizen dilibatkan di sini. Yang melibatkan adalah Teh Novi. Saya ngomong Teh Novi karena nama bekennya Teh Novi ya di sini ya. Jadi Teh Novi ini yang mohon juga dikutip di sini bahwa saya sangat menghormati, kagum, sangat memuji dan juga saya salut atas apa yang dilakukannya. Dia orang yang baik. Tapi bukan berarti kalau dia baik terus semua apa yang dilakukan ini selalu benar. Apa yang dilakukan Teh Novi dengan mengupload konten saat berinteraksi dengan Agus Agus dan keluarga ya, yang terus kemudian di sini itu terkesan ya, atau orang ini melihatnya jadi seperti menyudutkan Agus walaupun tidak disengaja. Itu yang membuat semua hal ini jadi bergulir menjadi liar kemana-mana. Dan ya Agus di sini dan keluarga memang awam, kalau boleh kita bilang juga mungkin kalaupun ternyata mereka ini juga ada kaget menerima uang sebesar itu, sehingga saat mereka melakukan sesuatu yang mungkin pantas atau tidak, ini terus kemudian menjadi seperti disuntik oleh steroid, jadi seakan-akan dibesar-besarkan, orang akhirnya membicarakan dan membuli dia. Nah sekarang beritanya sudah nggak berimbang, di mana Agus di sini dipersalahkan, dijadikan meme. Bahkan terakhir saya lihat itu Wendy Cagur ini memparodikan di salah satu tayangan. Kalau salah sorry ya Wen ya, tapi saya melihat itu dan ya mau gimana lagi, ini sudah jadi produk budaya yang saya kira, dan mohon maaf kalau ternyata saya harus katakan ini bullying atau penindasan. Sangat disayangkan. Iya, saya memang terlihat lebih pro ke Agus walaupun saya sendiri nggak pro kepada Agus dan nggak pro kepada Novi. Tapi karena serangannya ini quotes on quotes ya, itu seakan-akan itu lebih sering dari Novinya ke Agus. Dengan kemarin pun juga mengadakan konferensi pers yang akhirnya malah semakin kalau menurut saya memojokkan Agus gitu. Yang padahal yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang kalau saya kira seharusnya dibahas itu secara senyap atau di balik layar. Saya sih merasa bahwa yang dilakukan Teh Novi dengan membuat konten yang mana di konten tersebut itu dia melakukan dia menunjukkan kecurigaan. Kemudian dia, guys, tahu nggak? Nah itu kan kayak ngomong ke sosial media untuk dihakimi gitu loh. Yang kalau menurut saya, Teh Novi ini dengan semua kebaikannya jangan terus kemudian karena hal ini ya akhirnya jadi mencederai dan menjadikan orang lain jadi korban. Apakah Agusnya ini cukup suci untuk dibela? Ya enggak juga gitu. Tapi terus kemudian dipersalahkan karena tuh lihat tuh. Joget TikToknya seperti itu, terus kemudian dia ternyata problematik di tempat kerja dan itu kan nggak ada hubungannya sama kasus ini. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.